Hai, kita dari Samsing, di mana kita ngebahas putar sejarah dan pembahasan masa lalu yang menarik. Sebelumnya kita telah ngebahas perjalanan hidup Napoleon dari ia lahir di Pulau Korsika hingga ia berhasil menjadi seorang konsulat tunggal Prancis. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kisah penobatan Napoleon menjadi Kaisar Prancis. Agar memahami alur sejarah ini, silahkan kalian tonton dulu part 1 dan 2 bagian cerita sejarah Napoleon yang bisa kalian temukan di channel Samsing. Sebelum kita mulai pembahasannya, untuk teman-teman yang belum menjadi investor di channel ini, kalian bisa join dengan menekan tombol subscribe. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Jadi, gini ceritanya. Kita mulai dari pembahasan terakhir kita, yaitu penobatan Napoleon sebagai Kaisar Prancis. Prosesi penobatan Napoleon dilakukan pada 2 Desember 1804 pada Katedral Notre Dame de Paris. Berlangsungnya upacara sakral penobatan seorang kaisar ini memberikan legitimasi besar terhadap Napoleon, khususnya terhadap marga keluarganya, Bonaparte. Penobatan ini menandai kelahiran Kekaisaran Prancis pertama, serta berdirinya Kekaisaran Dinasti Bonaparte sebagai penerus tahta keluarga kerajaan. Diketahui, penobatan itu dilakukan di hadapan Paus Pius VII, pemimpin gereja Katolik yang menjabat saat itu. Upacara sakral itu juga unik karena Napoleon menggabungkan berbagai ritual dari dinasti Karoling, Ancien Regime, dan Republik Prancis pertama untuk memberikan kesan kebangsaan dan kebudayaan terhadap warga Prancis. Selain itu, prosesi upacara penobatan kaisar lainnya, seorang kaisar akan dipakaikan sebuah mahkota oleh seorang tokoh yang paling terhormat di wilayah itu. Namun, pada proses penobatan Napoleon, ia sendirilah yang memakaikan mahkota kekaisaran ke kepalanya sendiri. Beberapa akademisi menilai bahwa Napoleon ingin memberikan kesan bahwa dirinya sendirilah yang pantas untuk memakaikan mahkota kepada dirinya sendiri. Selain itu, hal itu juga dapat ditafsirkan bahwa Napoleon menjadi seorang kaisar Prancis atas usahanya sendiri. Pengangkatan Napoleon Bonaparte menjadi seorang kaisar berangkat dari berbagai aksi referendum semesta yang dilakukan, yang mana secara eksplisit mengakui gagasan bahwa rakyat menyetujui pengangkatannya sebagai seorang kaisar. Padahal, seperti yang kita ketahui sebelumnya, warga Prancis sangat muak dengan sistem feodalisme atau kekuasaan yang dipegang oleh satu keluarga. Hal itu juga yang menjadi latar belakang terjadinya peristiwa revolusi Prancis sejak tahun 1789, di mana mereka berhasil mengguletin Louis ke-16 serta istrinya, Ratu Marie Antoinette, serta mendirikan sistem pemerintahan dengan asas kesetaraan dan demokratis. Akan tetapi, Napoleon berhasil meyakinkan warga Prancis bahwa di bawah kekuasaannya tidak akan ada terjadi penindasan atau pemungutan pajak yang tinggi seperti penguasa sebelumnya. Diketahui, pemerintahan monarki di Prancis telah berakar 2 abad sebelum terjadinya revolusi Prancis. Pada awal abad ke-17, wilayah Prancis berada di bawah otoritas beberapa penguasa bangsawan yang fokus kepada kepentingan mereka. Secara sosiopolitik, suasana pada masa itu sangat kental dengan kompetisi antar penguasa lokal dengan yang lainnya untuk menjadi penguasa tunggal. Memasuki periode abad ke-17 akhir, kekuasaan Prancis mulai terpusat kepada satu keluarga kerajaan. Raja Louis ke-14 mampu menyatukan berbagai penguasa bangsawan lokal lainnya di bawah kekuasaannya. Hal itu terjadi karena Raja Louis ke-14 berhasil memimpin pasukan untuk memenangkan pertempuran melawan koalisi penguasa lainnya pada periode tahun 1648 sampai 1653, di mana peristiwa ini dikenal sebagai pertempuran Fronde. Setelah menuntaskan berbagai penaklukan wilayah lain dan reforma agraria, Raja Louis ke-14 resmi menjadi penguasa Prancis. Ia juga membangun istana megahnya di Versailles, yang mana juga di sana digunakan sebagai pusat pemerintahannya. Raja Louis ke-14 sendiri dikenal sebagai penguasa yang kaku serta boros, yang mana dimaksudkan sebagian besar sumber daya digunakan untuk kebutuhan peperangan. Ya, sebenarnya hal itu tidak diperlukan. Raja Louis ke-14 dikenal sebagai Raja Louis yang
yang agung, Louis le Grand, atau Raja Matahari, Le Roi Soleil. Pemerintahannya berlangsung selama 72 tahun dan 110 hari, yang mana terpanjang dari penguasa manapun. Hal ini juga menjadikan Raja Louis ke-14 adalah simbol zaman absolutisme di Eropa. Kekuasaan Raja Louis ke-14 runtuh pada tahun 1715, di mana dilanjutkan oleh Raja Louis ke-15, yang mana Raja Louis ke-15 memerintah selama 1715 sampai 1774. Selama masa pemerintahannya, kerajaan Prancis jatuh ke dalam hutang yang cukup besar karena berbagai keputusan memulai perang, yang mana justru membuat pertempuran jangka panjang yang tak pernah usai. Karena hal itu, Raja Louis ke-15 menerapkan sistem pajak yang sangat memberatkan warganya. Memasuki tahun 1774, pemerintahan kerajaan diteruskan oleh Raja Louis ke-16. Masa pemerintahannya justru tidak membawa angin segar kepada warga kerajaan Prancis, justru membuat mereka semakin sengsara. Ketidakadilan serta ketidaksetaraan sosial merajalela di penjuru pelosok negeri, khususnya istri dari Raja Louis ke-16, Ratu Marie Antoinette, yang mana dikenal sangat kejam terhadap rakyatnya. Masa pemerintahan dinasti Louis ini dikenal sebagai Ancien Régime, atau yang berarti rezim kuno yang kejam. Namun, di luar wilayah Prancis, kemegahan dari kerajaan Louis Prancis justru tersebar luas seperti negeri yang damai. Situasi ini membuat masyarakat kerajaan Prancis muak dengan sistem pemerintahan feodalisme kerajaan. Akhirnya, pada tahun 1789, masyarakat Prancis melakukan kudeta terhadap keluarga kerajaan, di mana mereka melakukan penyerbuan Bastille pada 14 Juli 1789. Penyerbuan kepada benteng Bastille merupakan lambang penolakan terhadap keluarga. Selanjutnya, ada peristiwa pawai perempuan di Versailles, yaitu sebuah pawai wanita yang berbaris di depan istana Versailles untuk menuntut reformasi pada 5 Oktober 1789. Pawai itu menangkap Raja Louis ke-16 ikut ke Paris untuk diadili di sana. Namun usaha ini belum membuahkan hasil maksimal. Akan tetapi, dari titik inilah revolusi Prancis dimulai dan masa runtuhnya kekuasaan dinasti kerajaan dimulai. Selanjutnya, terdapat penyerbuan ke Istana Tuileries pada 10 Agustus 1792, di mana akhirnya masyarakat kerajaan berhasil menawan keluarga kerajaan, termasuk Raja Louis ke-16 dan Ratu Marie Antoinette. Selain itu, penyerbuan ini juga berhasil membantai 600 pengawal istana kerajaan yang ingin menghalau penyerbuan itu. Akhirnya pada 21 Januari 1793, Louis ke-16, mantan Raja Prancis, dieksekusi mati dengan cara diguletin, yang mana 9 bulan setelahnya, Ratu Marie Antoinette juga mengikuti jejak suaminya. Hal ini menandakan berakhirnya kekuasaan feodal kerajaan di tanah Prancis dan dimulai sistem pemerintahan yang baru, Direktori Prancis. Setelah berdirinya Direktori Prancis sebagai sistem pemerintahan Prancis yang baru, di mana kekuasaan dijalankan oleh sebuah instansi pemerintahan serta adanya pemilu rakyat untuk memilih pejabat pemerintahan. Namun, berdirinya Direktori ini ditentang oleh pendukung rezim Ancien Régime yang ingin mendirikan sistem monarki kembali di tanah Prancis. Akhirnya, meletusnya pertempuran antara Direktori Prancis dan koalisi anti pemerintahan Prancis yang baru pada tahun 1792. Namun, Direktori Prancis banyak mengalami kekalahan di berbagai tempat, di mana faktor utama penyebabnya adalah sistem pemerintahan baru yang belum stabil, serta pasukan militer yang secara dadakan dibentuk tanpa adanya pengalaman yang mumpuni. Untuk menangani permasalahan itu, Direktori Prancis menyusun Komite Keamanan Publik yang dipimpin Jacobin, yang didominasi oleh Maximilien Robespierre. Robespierre mengawasi penangkapan dan eksekusi kaum royalis dan tersangka pembangkang politik lainnya, hingga ia bisa mengorganisir banyak orang untuk mengikutinya. Kelompok ini nantinya dikenal sebagai kelompok kaum Jacobin, salah satu partai terbesar di pemerintahan Prancis yang baru. Namun, teror dari Maximilien Robespierre hanya berjalan 10 bulan, di mana ia dihukum eksekusi mati karena pada Juli 1794 akibat tersandung persoalan politik yang berat.
Setelah itu, Direktori Prancis ternyata terjadi korupsi besar-besaran dan sangat tidak efektif. Meskipun tentara Prancis secara konsisten menang selama pemerintahan Direktori. Direktori itu sendiri tidak populer. Kelaparan dan kemiskinan merajalela di seluruh negeri. Sementara, berbagai upaya kudeta berbicara tentang ketidakstabilan terminal pemerintah. Memasuki tahun ke-10 masa revolusi Prancis, penduduk lelah dengan situasi perang dan lelah dengan kekacauan politik yang terjadi akibat perebutan kekuasaan antar golongan partai politik. Mereka pun bersedia menerima pemerintah manapun yang dapat menawarkan stabilitas kepada mereka. Dari sinilah Napoleon masuk untuk mengabulkan harapan mereka. Napoleon berhasil membubarkan Direktori Prancis melalui aksi kudeta tak berdarahnya bersama Sieyès dan adiknya, Lucien Bonaparte, pada 9-10 November 1799, di mana peristiwa ini dikenal sebagai Kudeta 18 Brumaire. Selanjutnya, berdirilah sistem pemerintahan yang baru, di mana Prancis dipimpin oleh seorang konsulat, yang mana jabatan konsulat pertama ini diisi oleh Napoleon Bonaparte. Selama masa pemerintahannya sebagai konsulat, ia berhasil mengalahkan Austria pada pertempuran Marengo pada 14 Juni 1800. Lalu dia juga berhasil mendamaikan Prancis dengan gereja Katolik melalui Konkordat tahun 1801. Serta ia berhasil mengakhiri perang revolusi melawan anti-Prancis dari pendukung rezim Ancien Régime pada tahun 1802. Napoleon berhasil membawa stabilitas politik dan sosial yang diinginkan oleh masyarakat Prancis sejak lama. Dari titik inilah, sebuah mosi keputusan politik mengukuhkan Napoleon Bonaparte sebagai konsul pertama seumur hidup, yang mana sebelumnya secara peraturan hanya 10 tahun masa jabatannya. Hal ini secara efektif mengukuhkannya sebagai seorang diktator. Setelah diangkat sebagai konsul seumur hidup melalui referendum semesta, Napoleon memiliki kekuasaan yang absolut. Akan tetapi, ia tetap hanya memegang gelar konsul pertama dari sebuah republik yang berkuasa. Ia tahu bahwa untuk mengamankan posisinya di Prancis dan diperlakukan setara oleh para raja Eropa lainnya, oleh sebab itu, Napoleon harus mendirikan semacam monarki atau dinasti penguasa turun-temurun miliknya sendiri di tanah Prancis untuk mengamankan kekuasaannya. Namun, ia tidak memiliki kesempatan atau rencana yang jitu untuk merubah konstitusi yang rumit di Prancis. Secercah harapan muncul pada bulan Februari 1804, di mana ada upaya percobaan pembunuhan kepada Napoleon Bonaparte oleh kaum royalis yang tidak suka dengannya. Pada awalnya, upaya pembunuhan ini ditujukan untuk meruntuhkan kekuasaan Napoleon sebagai konsul serta mengembalikan keluarga Bourbon, salah satu keluarga yang sempat berkuasa di era sebelumnya, ke tahta Prancis, di mana mereka didukung oleh kerajaan Inggris dalam melakukan upaya itu. Diketahui, dalang utama dari upaya itu adalah Georges Keduda, gagal melakukan aksi penculikan dan pembunuhan Napoleon. Ia ditangkap beserta para konspirator lain, termasuk Adipati Enghien, dan membantu memfasilitasi upaya itu. Mereka semua dihukum eksekusi mati oleh Napoleon. Gagalnya upaya itu dimanfaatkan oleh Napoleon untuk menyingkirkan semua orang yang tidak suka dengannya di dalam parlemen pemerintahan. Selain itu, berkat kepopulerannya dan prestasi yang telah dicapai, tindakan pembersihan ini justru dipandang sebagai perlindungan kebebasan oleh masyarakat Prancis kala itu, yang mana juga membuat popularitas Napoleon semakin meningkat. Dari sinilah muncul mosi bahwa Napoleon perlu mendapatkan posisi yang lebih tinggi dari posisinya sekarang sebagai konsulat, di mana tidak hanya mempunyai kewenangan di dalam lingkup eksekutif, tetapi seluruh akses dalam lingkup pemerintahan. Pada akhir Maret 1804, Dewan Negara Legislatif Parlemen menggelar rapat untuk membahas mosi yang sudah tersebar di kalangan masyarakat, yang mana mosi itu telah diketok palu melalui aksi referendum semesta, atau banyak penandatanganan petisi yang menyetujui Napoleon untuk memimpin penuh Prancis. Situasi ini memaksa Dewan Legislatif untuk menyetujui mosi petisi itu untuk menjaga kepercayaan dan kedaulatan hukum di masyarakat. Mereka juga membahas gelar terbaik yang
yang bisa diberikan kepada Napoleon. Hampir segala gelar raja dikesampingkan untuk menghindari hubungan dengan monarki Bourbon lama. Selain itu, gelar pangeran dan konsul juga dikesampingkan karena kedengarannya terlalu sederhana. Pada akhirnya, Dewan Negara sepakat menetapkan gelar kaisar yang menurut perkiraan mereka satu-satunya gelar yang layak bagi Napoleon dan harapan masyarakat Prancis. Pada tanggal 18 Mei 1804, Badan Senat secara resmi menganugerahkan gelar kekaisaran pada Bonaparte, yang mengambil nama kerajaan Napoleon I. Dengan marga Bonaparte secara sah diakui sebagai keluarga kerajaan. Hanya 11 tahun setelah pengadilan dan eksekusi Louis ke-16, Prancis sekali lagi menjadi monarki turun-temurun. Popularitas Napoleon dan janjinya untuk menjaga kebebasan Prancis memberikan transisi parlemen ke kekaisaran secara halus, di mana suara mayoritas yang mendukung tindakan itu dipercaya sebesar 99,93%. Hampir seluruh rakyat Prancis setuju akan berdirinya kerajaan Prancis, yang mana pada masa dahulu sebelumnya keluarga kerajaan yang berkuasa memberikan penderitaan yang melanda ke pelosok Prancis. Namun, ada sejarawan yang menyebutkan jika petisi dan mosi yang beredar sebenarnya sudah manipulasi oleh Lucien Bonaparte, adik kandung Napoleon. Selain itu, para penentang Napoleon sebelumnya telah dibersihkan oleh Napoleon di kursi parlemen sebelumnya. Mereka yang masih cukup berpengaruh oleh Napoleon berhasil diyakinkan untuk mendukungnya. Napoleon mengangkat 4 orang kehormatan dan 14 marsekal kekaisaran yang aktif, di mana mereka termasuk pengikut setia dan anggota keluarga seperti Louis Alexander Berthier dan Joachim Murat. Selain itu, para pesaing seperti Jean-Baptiste Jourdan dan Jean Bernadotte juga diberikan sebuah posisi dan gelar dengan keyakinan untuk tidak membuat keributan di masa pemerintahan kekaisaran mendatang. Memasuki musim panas, persiapan sudah matang. Keadaan tampak cukup stabil bagi Napoleon untuk mulai merencanakan penobatannya. Pada tanggal 12 Juni 1804, Conseil d'État atau Dewan Negara Lama sepakat untuk berganti nama menjadi Dewan Kekaisaran, menyesuaikan konstitusi baru yang berganti menjadi Kekaisaran. Selain itu, mereka juga menggelar rapat perdananya untuk menyusun perincian seputar penobatan Napoleon sebagai kaisar yang akan datang di Saint-Cloud. Dewan memutuskan untuk tidak mengadakan penobatan di lokasi tradisional Reims. Sekali lagi, untuk menghindari hubungan yang tidak menyenangkan dengan keluarga Bourbon. Akhirnya diputuskan untuk mengadakan upacara penobatan Napoleon di Katedral Notre Dame di Paris, yang mana tanggal penobatannya juga ditetapkan pada tanggal 2 Desember 1804. Selanjutnya, pembicaraan beralih ke lambang kekaisaran baru. Bunga lili air, simbol kerajaan Prancis lama, dibuang, diganti lambang elang dengan sayap terbuka atas dasar bahwa elang mempunyai arti meneguhkan martabat kekaisaran. Untuk lambang pribadi Napoleon, ia memilih lebah, di mana dikaitkan dengan Raja Frank awal abad pertengahan Childeric I yang memerintah 458 sampai 481 Masehi, yang mana Raja Frank selaku anggota awal dinasti Merovingian yang merupakan keluarga kerajaan pendiri kekaisaran Prancis pertama. Dengan memilih lebah sebagai lambangnya, Napoleon bermaksud untuk menghubungkan dinastinya sendiri dengan Merovingian yang sering dianggap sebagai pendiri Prancis. Namun, walaupun marga Bonaparte telah ditetapkan sebagai penerus tahta resmi kekaisaran, Napoleon sendiri sampai tahun 1804 belum dikaruniai seorang anak. Tampaknya semakin mungkin bahwa istrinya, Josephine de Beauharnais, yang cantik tetapi sudah tua, tidak bisa memiliki anak lagi. Oleh sebab itu, Napoleon menunjuk kakak laki-lakinya, Joseph Bonaparte, sebagai ahli warisnya sementara dengan salah satu adiknya, Louis di urutan kedua. Berganti ke persiapan lainnya, di mana Napoleon mulai mempersiapkan katedral yang nantinya sebagai tempat penobatannya. Pekerjaan itu dipercayakan kepada arsitek Tersier dan Fontaine, yang membagi ruang menjadi 2 pusat yang berbeda. Di satu ujung dekat altar katedral, sebuah ruang disiapkan untuk aspek keagamaan upacara itu. Di ruangan ini, tahta kepausan dipasang di sebelah kiri altar, dan ruang dibuat untuk para kardinal, uskup agung, dan anggota pendeta lainnya yang hadir
hadir. Di tengah ruang altar, sebuah pride didirikan sehingga kaisar dan permaisuri dapat berlutut di hadapan paus. Di ujung gereja yang berlawanan, dekat bagian tengah gereja yang besar, ruang kedua disiapkan untuk bagian acara lainnya untuk para tamu undangan itu, yang diperkirakan akan terdapat 6.000 tamu undangan yang akan hadir. Pada tanggal 2 November, Paus Pius VII, pemimpin gereja Katolik waktu itu, meninggalkan Roma menuju Paris dan bertemu Napoleon. Pada awalnya, Paus enggan untuk meresmikan penobatan Napoleon, tetapi setelah banyak negosiasi, ia akhirnya terbujuk untuk melakukannya. Salah satu syaratnya adalah bahwa pernikahan Napoleon dan Josephine harus dilakukan ulang sesuai dengan ritual upacara di gereja, yang mana pernikahan mereka sebelumnya pada tahun 1796 merupakan upacara kenegaraan yang tergesa-gesa karena Napoleon harus segera terbang ke Italia untuk memimpin pasukannya berperang melawan Austria. Napoleon menurutinya. Akhirnya mereka melaksanakan pernikahan agama pada malam tanggal 1 Desember. Hal ini membuat Paus merasa puas dan akhirnya setuju untuk datang ke upacara penobatan Napoleon sebagai kaisar. Memasuki hari penobatan pada hari Minggu 2 Desember 1804, para tamu undangan sudah berdatangan sejak pukul 6. 1 jam kemudian, suara musik pertama terdengar saat 460 musisi dan penyanyi paduan suara mulai bermain, yang berasal dari kelompok-kelompok seperti Kapel Kekaisaran, Teater Feydeau, dan opera. Ketika pintu katedral terbuka, para tamu mulai berbaris di dalam, menyerahkan undangan mereka kepada para pengumpul tiket undangan. Setelah masuk, mereka mulai menempati kursi yang telah disediakan, serta menyantap hidangan mewah sambil menunggu sang kaisar datang. Pada pukul 10 pagi, tembakan salvo artileri memberitahu bahwa Napoleon dan Josephine akan sampai menuju katedral. Kaisar dan permaisuri sendiri naik kereta besar yang ditarik oleh 8 kuda putih dan diiringi oleh prosesi yang begitu besar. Prosesi itu dipimpin oleh Marsekal Murat yang baru dilantik sebagai gubernur Paris dan melibatkan keluarga dan penasehat Napoleon yang semuanya diberi gelar baru, seperti Joseph Bonaparte sebagai Elektor Agung, Cambacérès sebagai Kanselir Agung, dan Talleyrand sebagai Bendahara Agung. Pada pukul 11 pagi, prosesi berhenti di luar Notre Dame dan Napoleon keluar dari keretanya dan mengenakan jubah penobatannya. Sebuah mantel beludru merah tua dilapisi dengan bulu cerpelai dan ditaburi lebah emas. Saat Joseph membantunya mengenakan jubah, Napoleon menoleh ke saudaranya dan berkata, dalam bahasa asli mereka, Italia, andai saja Papa bisa melihat kita sekarang, yang mana ayah mereka telah meninggal dunia sesaat sesudah Napoleon baru aja lulus dari sekolah militernya. Sedangkan permaisuri Josephine mengenakan jubah serupa yang dikenakan oleh 3 saudara perempuan Napoleon. Pada pukul 11.45, kaisar dan permaisuri memasuki katedral saat paduan suara menyanyikan himne. Proses penobatan kaisar Prancis, Napoleon Bonaparte, dimulai. Mereka disambut oleh Uskup Agung Paris yang membersihkan mereka dengan air suci sebelum mereka pindah ke tempat yang telah ditentukan. Pada puncak acara, mahkota Napoleon dikeluarkan karena mahkota tradisional Prancis telah dihancurkan selama revolusi. Ini adalah mahkota baru yang dibuat menyerupai mahkota sebelumnya. Selanjutnya, Napoleon mengambil mahkota itu dan meletakkannya di kepalanya sendiri. Tentu, hal ini sempat mengguncang para tamu undangan dan tokoh penting lainnya yang hadir, karena biasanya prosesi peletakan mahkota di kepala kaisar dilakukan oleh paus atau tokoh penting yang sederajat lainnya. Namun, banyak orang beranggapan bahwa hal ini dilakukan spontan oleh Napoleon sebagai simbol bahwa ia sendirilah yang pantas melakukannya. Selanjutnya, Napoleon memahkotai Josephine sebagai permaisuri kekaisaran, dengan Josephine berlutut di hadapannya. Momen terbaik ini sempat diabadikan dalam lukisan karya Jacques Louis David. Setelah penobatan, Paus Pius VII memberkati kaisar dan permaisuri. Setelah itu, Napoleon mengucapkan sumpah penobatannya. Saya bersumpah untuk menjaga integritas wilayah Republik, untuk menghormati dan memastikan hukum-hukum yang berlaku dan kebebasan beribadah, kebebasan politik dan sipil dihormati, serta untuk tidak memungut pajak kecuali berdasarkan hukum. Lalu untuk mempertahankan lembaga kehormatan, untuk memerintah hanya dengan mempertimbangkan kepentingan, kesejahteraan, dan kejayaan rakyat Prancis.
Pembacaan sumpah itu diikuti oleh tembakan artileri baru dan seruan "Hidup Kaisar" oleh para tamu undangan. Prosesi kekaisaran selesai, dilanjutkan dengan pawai menyusuri jalan-jalan Paris. Ribuan tentara berbaris di sepanjang jalan untuk menahan kerumunan orang yang berharap dapat melihat kaisar baru mereka. Singkat cerita, prosesi penobatan Napoleon Bonaparte sebagai Kaisar Prancis berjalan lancar. Namun, kebahagiaan sang kaisar baru tidak bertahan lama. Pada tanggal 11 April 1805, aliansi anti-Prancis baru muncul kembali, serta menyatakan perang kepada Kekaisaran Prancis. Peristiwa ini nantinya dikenal sebagai Perang Koalisi Ketiga, di mana Austria dan Rusia bergabung dalam aliansi anti-Prancis. Akan tetapi, Napoleon berhasil memenangkan pertempuran serta memperkuat posisinya di wilayah Eropa sebagai pemimpin Prancis. Gimana kelanjutan kisah dari Napoleon Bonaparte dalam pertempuran koalisi ketiga melawan aliansi anti-Prancis? Kita akan ngebahasnya dalam kesempatan berikutnya. Sampai jumpa kembali pada kesempatan selanjutnya. See you next time!